Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom, kebenaran hari ini 9 Maret 2022 bertemakan bunuh diri. Keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan Allah semula. Sepertinya kalimat ini sederhana dan mudah dipahami secara logis di dalam nalar kita. Tetapi di dalam perjalanan hidup yang kita jalani, ternyata hal ini bukan sesuatu yang sederhana. Benar-benar kompleks dan rumit. Karena di dalam proses dikembalikan ke rancangan Allah semula itu, kita harus memiliki pikiran dan perasaan yang selalu seiring dengan pikiran dan perasaan Allah, sehingga kita selalu sesuai dengan kehendak Allah. Betapa rumitnya ketika hal ini diimplementasikan di dalam hidup. Sebab kita, khususnya yang sudah terlanjur berusia lanjut, sudah membangun cara berpikir, gaya hidup selera nafsu, ambisi yang tidak sesuai dengan standar kesucian Allah. Walau melalui pendidikan budi pekerti, lingkungan yang baik, seseorang bisa baik. Tetapi standar yang Allah kehendaki itu adalah kesuciannya. Kesucian Allah itu bukan dalam bentuk hukum-hukum, aturan-aturan atau tatanan-tatanan moral, melainkan berangkat dari perasaan Allah sendiri. Kita harus mengerti apa yang Dia rancang untuk kita lakukan dalam hidup ini. Inilah keselamatan itu, yang jika diperjuangkan tidak akan dialami. Banyak orang berusaha tetapi tidak masuk. Itulah sebabnya di Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 7 firman Tuhan mengatakan, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus." Dan itu menunjukkan Yesus telah berhasil memiliki pikiran perasaan Allah, sehingga segala sesuatu yang dilakukan hanya untuk memenuhi apa yang Allah kehendaki dan menyelesaikan apa yang Bapa percayakan kepada Tuhan Yesus untuk diselesaikan dan dikerjakan. Yohanes 4 ayat 34. Dan dalam Filipi 2 ayat 6-8, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Artinya tidak bersyarat. Lalu dalam ayat yang ke-12, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Menjadi Kristen adalah perjuangan yang berat. Hidup kekristenan adalah perjuangan yang lebih berat dari segala perjuangan yang dilakukan oleh manusia. Jadi ketika berbondong-bondong orang mau mengikut Tuhan Yesus dalam Lukas 14 ayat 25-35, Tuhan Yesus berkata, "Hitung dulu anggarannya." Ini artinya tidak mudah. Tetapi ironisnya hari ini kekristenan ditawarkan sebagai jalan mudah untuk masuk surga. Cara mudah memperoleh keselamatan. Itu benar-benar dari kuasa kegelapan dan menyesatkan. Padahal menjadi Kristen berarti memasuki perjuangan yang berat. Dengan kata lain, kalau seseorang tidak berani bunuh diri, ia tidak bisa menjadi orang Kristen yang sejati. Dalam hal ini, yang dibunuh bukan dagingnya, melainkan nafsunya. Yang dibunuh ambisi, cita-cita, keinginan-keinginan daging seseorang. Ada orang yang bisa terbang tinggi, yaitu orang yang hidupnya benar-benar bersih dan hatinya tidak terikat oleh kesenangan apapun.
mulutnya bersih, tidak ada percintaan dunia. Sudah sepantasnya kita bersyukur memiliki Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar yang menciptakan langit dan bumi. Tapi kita tidak akan sampai ke sana kalau kita tidak benar-benar bersih. Jadi sejatinya, kekristenan yang kita pahami selama ini bukan Kristen yang orisinil. Matius 19 ayat 21 sampai dengan 23, orang muda yang ingin mengikut Tuhan Yesus tidak menyanggupi syarat yang Tuhan ajukan. Padahal dengan menyanggupi syarat tersebut, meski terkesan seperti bunuh diri, itu akan menghidupkannya. Tidak ada kematian yang indah seperti ini, sebab ini justru menghidupkan. Dan tidak ada kehidupan tanpa kematian. Lalu di Lukas 9 ayat 57 sampai dengan 62 ada orang berkata, "Tuhan, aku akan ikut Engkau kemanapun Engkau pergi." Tuhan berkata, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Ini adalah gaya hidup normal yang Tuhan kehendaki untuk kita jalani. Tuhan sering membuat kita sadar melalui pukulan dan kadang berulang kali. Maka jangan jadi orang Kristen yang tidak Tuhan perhitungkan. Kalau hari ini para teolog menjelaskan bahwa keselamatan bukan karena perbuatan baik, hal itu bisa mengisyaratkan bahwa keselamatan bisa kita peroleh tanpa usaha dan itu sepertinya mudah. Itu benar-benar menyesatkan. Sehingga banyak orang Kristen tidak mengalami perubahan yang signifikan. Mereka merasa nyaman dan aman. Berpikir bahwa mereka sudah percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bagi sebagian orang Kristen yang agak sungguh-sungguh atau pendeta-pendeta yang lebih sungguh-sungguh mempunyai alasan itu proses. Benar, proses. Namun proses seperti itu harus sesuai dengan tahap-tahapnya Tuhan, bukan tahap-tahapnya kita. Kita berkata proses, tapi sejatinya kita tidak pernah serius berbicara dengan Roh Kudus untuk mengerti, untuk memahami proses yang kita jalani sudah sampai di mana. Dulu kita tidak tahu yang seperti apa Kristen orisinil itu sebenarnya. Ternyata perjuangan yang lebih berat dari semua perjuangan hidup ini. Kita sering diselewengkan, digagal fokuskan oleh banyak masalah. Namun ternyata kesulitan hidup itu pun bisa menyempurnakan kita. Di sini, perlu kesediaan kita untuk menyambut penyempurnaan Allah tersebut. Kalau seseorang tidak berani bunuh diri, yaitu mematikan kedagingannya, ia tidak bisa menjadi orang Kristen yang sejati. Demikian kebenaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.